Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 5 Agustus 2025. Kita kembali akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Matius 14 ayat 22 sampai dengan 36. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Rabi, engkau anak Allah, engkaulah Raja Israel. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa setelah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara ia menyuruh orang banyak pulang, dan setelah orang banyak itu disuruh pergi, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia seorang diri di situ. Perahu para murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Melihat dia berjalan di atas air, para murid terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Dan mereka berteriak ketakutan. Tetapi Yesus segera menyapa mereka, katanya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin kencang, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Keduanya lalu naik ke perahu dan redalah angin. Dan mereka yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sungguh engkau anak Allah." Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Begitu Yesus dikenal oleh orang-orang setempat, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah. Maka semua orang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya, dan semua orang yang menjamah dia menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Suatu kali dalam perjalanan dari Bomomani menuju ke Nabire, saya malam-malam berkendara. Tidak banyak orang yang berani untuk malam hari berkendara karena takut binatang buas dan takut juga dijahati oleh orang. Namun kalau kita para pastor, ya mau apa? Kita baik dengan masyarakat, kita diterima oleh masyarakat. Jadi tidak ada yang perlu ditakuti. Binatang buas juga takut dengan kita. Maka saya lebih suka berkendara dari Bomomani malam hari. Kenapa lebih suka? Karena enak. Kalau lewati hutan malam-malam itu, kalau ada mobil yang papasan, pasti nyala lampunya kelihatan. Atau juga malam hari kan jalannya lebih sepi, jadi lebih enak untuk berpergian dari kampung, dari pedalaman menuju ke kota. Suatu hari, tiba-tiba di tengah hutan, ini mobil mogok. Tidak bisa di starter, tidak bisa nyala lagi. Ya ampun Tuhan, di tengah hutan. Mau cari bengkel di mana? Bengkel adanya di kota. Aduh, kita udah stres. Maka saya berdoa kepada Tuhan di tengah hutan itu. Memohon Tuhan agar supaya ini mobil bisa nyala. Atau supaya saya bisa sampai ke kota, bagaimana? Tidak ada orang yang berani pasti untuk turun. Namun sesudah saya berdoa, betul, Tuhan mengirimkan, tiba-tiba ada cahaya lampu yang semakin mendekat. Yakni ada mobil juga yang mau turun.
Dan mobil itu adalah mobil pastor paroki Wagete, Romo Yesuit di sana. Ia mau turun karena ada pengumuman informasi kalau provinsial datang mengunjungi di Nabire dan mereka harus segera turun. Bahkan malam itu juga akhirnya mereka turun. Wah, puji Tuhan. Datang sebuah utusan Tuhan untuk menolong kami. Namun inilah mukjizat berikutnya. Kami tidak bawa sling untuk menderek, untuk supaya bisa menarik mobil saya. Mobilnya itu adalah Strada Triton, double cabin, mobil besar. Namun yang kami punya hanya tali tambang kecil. Tali tambang kecil itu ternyata mampu menarik mobil yang begitu besar hingga sampai ke kota. Inilah mukjizat kedua yang Tuhan anugerahkan buat saya. Maka saya semakin percaya. Jangan lagi takut, jangan lagi bimbang. Percaya pada Tuhan. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan. Firman hari ini dekat sekali dengan peristiwa hidup kita. Terkadang kita menjadi bimbang dan takut seperti para murid dan Petrus. Saat angin sakal menerpa perahu. Para murid takut dan bimbang akan kehadiran Tuhan yang menghampiri. Bahkan mereka mengira Tuhan sebagai hantu. Ini kan sudah takut dan bimbang tingkat tinggi yang membuat orang halu dan tidak lagi mengenali Yesus sebagai guru. Atau mereka menjadi takut dan bimbang karena tadi dalam firman Tuhan istimewa. Dikatakan Yesus menyepi untuk berdoa. Tetapi para murid tidak berdoa. Para murid malah meninggalkan Yesus berdoa seorang diri. Mereka segera meninggalkan pantai dan berlayar. Meninggalkan Yesus seorang diri. Mungkin yang membuat mereka bimbang dan takut. Karena meninggalkan Yesus dan tidak berdoa. Sabda Yesus meneduhkan kita. Ia mengatakan, tenanglah. Akulah ini. Jangan takut. Sabda yang meneduhkan ini menjadikan Petrus dengan penuh keyakinan berkata, Tuhan, jika benar itu Engkau, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air. Petrus ingin sungguh meyakini bahwa yang ia lihat adalah Tuhan, bahwa itu adalah sungguh Tuhan sendiri. Maka Yesus pun mengatakan, datanglah. Dan Petrus dengan gagah berani ia berjalan di atas air. Namun kemudian ketika dirasakan angin kencang menerpa dirinya, Petrus kembali bimbang dan ragu. Hingga akhirnya ia ketakutan dan tenggelam. Ia mengatakan, Tuhan tolonglah aku. Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia, membawa kembali ke dalam perahu. Dan Yesus berkata, orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Sabda ini buat saya nancep banget ya. Mengapa kita tidak percaya? Mengapa kita bimbang dan ragu? Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan. Badai kehidupan kerap seperti angin sakal yang mengombang-ambingkan kita, yang kadang membuat diri kita bimbang dan takut. Terkadang ketika kita tidak berdoa dan meninggalkan Yesus, kita menjadi halu, tidak lagi menyadari penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Padahal Yesus selalu hadir di tengah-tengah kita. Ia memegang tangan kita dan mengatakan, tenang, akulah ini, jangan takut. Maukah kita berpegang pada firman Tuhan ini? Dan kita tidak lagi menjadi pribadi yang mudah bimbang dan ragu dan takut dalam menjalani hari-hari kehidupan. Semoga kita nggak lagi ragu dan bimbang, melainkan percaya sepenuhnya pada Tuhan. Sebab kita mau selalu berdoa dan tidak pernah meninggalkan Tuhan. Inilah yang menjadi kekuatan untuk kita. Selamat bermenung, Tuhan memberkati kita selalu. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.